Shalom, selamat malam, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada menyertai bagi kita buat malam hari ini dimanapun saudara berada yang saya kasihi dalam Tuhan. Dan malam hari ini sebagai renungan singkat bagi kita, saya boleh menyapa kita dalam keadaan sehat dan sukacita tentunya dalam Tuhan. Dan dari tempat ini saya boleh menyapa kita, biarlah senantiasa kasih Kristus ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dan malam hari ini untuk kita lebih dengarkan renungan firman Tuhan yang singkat ini, kita tundukkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, kami boleh ada sebagaimana Tuhan ada dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan sepanjang hari ini, karena Engkau sudah memberikan kami kelimpahan dan syukur kami hanya kami naikkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami malam hari ini, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan renungan malam hari ini Tuhan. Untuk kami lebih digairahkan kembali, mendekat dan juga lebih mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya, urapi setiap para pendengar yang mengikuti siaran ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu, segala kuasa-kuasa roh jahat iblis setan yang mencoba-coba mengganggu kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus ada menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau dengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita ambil dari Mazmur Daud yang menunjukkan kepada kita malam hari ini kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas menolong kehidupan saya dan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya percaya saudara, sekalipun banyak tantangan di depan, banyak masalah yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, bahkan pergumulan demi pergumulan, saya percaya di dalam Tuhan ada pasti jalan keluar, dan kemenangannya yang gilang gemilang ada menyertai kita sekaliannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, ini mengajarkan kepada kita sebagaimana Raja Daud juga melihat satu komitmen daripada Daud di hadapan Tuhan. Dia mengetahui satu hal di hadapan Tuhan, bahwa kehidupannya yang berdampak adalah untuk senantiasa meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan malam hari ini saya percaya dimanapun kita berada, ada kalanya di saat-saat kita mengalami kejenuhan, ada saat-saatnya kita mengalami suatu katakanlah tekanan-tekanan yang membuat hati kita tidak lagi memerlukan Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita, ada kuasa yang tidak terbatas menolong saya dan saudara dimanapun kita berada. Itu sebabnya saudaraku, Mazmur Daud tekankan kepada kita, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ini menunjukkan di saat kita mengalami suatu tekanan, di saat kita mengalami suatu problema, Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara jangan pernah menduakan Tuhan. Apalagi saudara mendukakan hatinya Tuhan. Kalau sudah menduakan Tuhan ataupun mendukakan Tuhan, itu ada kalanya Tuhan izinkan masalah ataupun proses yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Tapi malam hari ini Tuhan menegaskan kepada kita sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan. Ini menunjukkan kepada setiap orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan ada untuk menolong dan memberkati saudara. Seperti dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama, ada 3 hal sebagaimana dasar kita menjadi kepunyaan Tuhan. Yang pertama saudaraku, yang saya boleh catat di sini, karena Tuhan menciptakan kita. Dan yang kedua adalah karena Tuhan menebus kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan memanggil kita. Sadarkah saudara bahwa hari-hari ini saudara tidak pernah mengalami kasih Kristus dalam kehidupan saudara? Sadarkah saudara di hari-hari ini kalau saudara jauh daripada Tuhan, bahwa kasih Kristus itu tidak lagi dalam kehidupan saudara? Bagaimana
kasih Kristus ada dalam kehidupan saudara jika saudara tidak membuka hati kepada Kristus. Dan bahkan Kristus juga tidak mau menaruhkan hidupnya kepada saudara kalau saudara menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya kesempatan malam hari ini, seperti Raja Daud juga katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi dari rohmu. Ini menunjukkan di mana Tuhan itu selalu ada dan senantiasa untuk menolong dan memberkati kita dimanapun kita berada. Dan kesempatan malam hari ini saudaraku, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas ada menolong kita saat-saat apapun, tekanan sekalipun yang terjadi. Tuhan hadir untuk menolong kita tepat pada waktunya. Dan yang kedua Tuhan katakan, kenapa ada dasar kita mengikut Tuhan? Karena Tuhan mempunyai keyakinan yang teguh dalam kehidupan saya. Dari pihaknya Tuhan, kita mau ditempatkan menjadi umat tebusan Tuhan. Jadi saudara yang sudah ditebus oleh korban darah Kristus, oleh korban nyawanya yang mahal itu adalah bukti sebagaimana Kristus ada. Dan itu kita yakini malam hari ini. Karena kita sudah ditebus dan kita sudah lunas dibayar oleh korban Kristus di kayu salib. Itu menunjukkan hari ini kita sudah lunas dibayar. Dan segala apapun yang boleh membuat hatimu gusar mengikut Tuhan, tinggalkanlah semuanya itu, supaya engkau bisa berbalik dan datang kepada Kristus. Dan jumpailah Kristus malam hari ini, ada bersama-sama dengan saudara. Dan yang ketiga persentuhan, ada dasarnya kita untuk menjadi kepunyaan Tuhan, yaitu kita telah dipanggil oleh Tuhan. Wahyu pasal 17 ayat 14 Tuhan katakan, semua orang yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan nanti kelak masuk kepada Yerusalem yang baru, kota yang mulia, kota yang kudus, dan di mana Tuhan akan ada di sana bersama-sama kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tentunya saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih dan orang-orang yang sudah terpanggil dan orang-orang yang setia. Pastikan kehidupan kita, tiga hal ini menjadi dasar untuk kita mengikut Tuhan, adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang setia. Dan tiga hal ini juga menunjukkan dasar kita menjadi kepunyaan Tuhan adalah kita sebagai ciptaan Tuhan, dan kita juga sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan telah memanggil kita. Dahulunya kita tidak tahu siapakah kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita malam hari ini bahwa hidupmu adalah berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali engkau meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali engkau pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau tegaskan kepada kita, datanglah kepada Kristus. Larilah kepada Kristus supaya engkau diselamatkan dari malapetaka-malapetaka yang nanti Tuhan akan turunkan ke atas bumi ini, saudaraku. Dan malam hari ini saudara, dimanapun kita berada, Mazmur Daud juga tekankan kepada kita, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Dengan arti kata saudara, ya, dimanapun saudara berada, di situ ada Tuhan. Di mana-mana itu ada Tuhan. Ya, cuma ada dua hal yang belum pernah saudara lihat dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah Tuhan, dan yang kedua adalah iblis. Di mana yang kedua ini selalu berperang dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi saya mau tekankan kepada kita, kalau iman kita kuat, dasar iman kita teguh kepada Kristus, yakin dan percayalah, adalah Kristus yang bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan malam hari ini, renungan yang singkat ini adalah bukti bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Kita berbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya, biarlah doa kami dari tempat ini menyertai Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Dan biarlah kiranya apapun yang menjadi kehidupan dan apapun menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan, biarlah itu menjadi kerinduan kita bersama untuk meninggikan dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Dan malam hari ini saudara, saya percaya biarlah renungan malam yang singkat ini menjadikan kita kuat dalam Tuhan. Seperti Raja Daud tekankan kepada kita, kemanakah aku dapat menjauhi rohmu? Ini bukan sekali-kali adalah gambaran kehidupan orang Kristen yang sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan, kalaupun saudara meninggalkan Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Kalaupun saudara sudah menjauh dari Tuhan, tapi datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan kepada kita, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena kita tahu, di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Di dalam Tuhan pasti ada sukacita yang besar menanti dalam kehidupan kita. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, Tuhan katakan dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, dan dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Maka dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Haleluya. Dan malam hari ini saudaraku, ini gambaran kepada kita sebagaimana Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tempatkanlah Tuhan
sebagaimana yang terutama. Dan Tuhan adalah kepala yang menguasai kehidupan kita seluruhnya. Dan Dia adalah Kristus yang menjadi penolong yang terutama dalam setiap kehidupan ataupun pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan malam hari ini, biarlah kasih Kristus, anugerah Kristus ada menyertai kita, dan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Tuhan, termulialah kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur dan kita tetap bergairah dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan termulialah kasih-Nya. Saya katakan bagi kita semuanya, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup Alkitab kita berdoa kepada Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran renungan singkat malam hari ini. Biarlah kami berjalan seperti yang mana Tuhan mau, dan Tuhan menilik hati kami, di mana Tuhan Engkau sudah melihat kerinduan hati kami malam hari ini. Dan kami tahu Tuhan, dan kami sadar dimanapun kami berada, di situ ada Tuhan. Dan dimana kami pun Tuhan melangkah, biarlah Engkau selalu menuntun langkah kami, dimanapun kami dapat berjalan, dan kami kuat hanya di dalam Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu malam hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan, termulialah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati juga Bapak Wakil Presiden kami Ki Haji Maruf Amin dan seluruh staf jajarannya, berkati TNI Polri sebagai aparat keamanan kami, juga Ikatan Dokter Indonesia, bahkan seluruhnya tim medis Tuhan yang sebagai garda terdepan untuk menolong saudara-saudara kami yang mengalami wabah COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Lewat kami boleh menyampaikan firman Tuhan, kami boleh menyampaikan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan ditinggikan, dan nama Tuhan diagungkan. Dan malam hari ini kami boleh beristirahat, kami boleh membaringkan diri dan tidur. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan kami jumpai di waktu tidur, karena kami sudah bekerja dari siang dan juga sampai pada malam hari ini. Biarlah berkat yang sama kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terpuji, termulia kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.